Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin wal hadirat, hadirat saja ya. Hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka belajar dan menguatkan apa yang kita ketahui tentang agama yang mulia ini. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan tauhid. Dan insyaallah apabila ada kelanjutan yang berkaitan dengan pembahasan saya di majlis ini, maka akan saya bacakan kitab ini sehingga ada kelanjutannya. Kita insyaallah akan membahas tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya semua yang kita dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bersyukurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Keutamaan yang pertama yaitu bahwasanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar adalah termasuk tujuan yang dengannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tujuan yang dengannya kita ada pada sekarang ini di atas bumi. Adanya kita semua, kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian besar sampai ajal menjemput kita, maka termasuk tujuannya yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita adalah supaya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ada kebijaksanaannya, ada hikmahnya. Semua yang dilakukan oleh Allah ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Dan terkadang apa yang telah dilakukan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya tidaklah diketahui, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu adalah satu ujian dan cobaan untuk manusia. Termasuk yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya kita dan diciptakannya kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali ketika dalam ibadah tersebut ada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menunjukkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan liya'budun, untuk beribadah kepadaku, beliau tafsirkan dengan liwahidun, supaya manusia mentauhidkan aku, sehingga tidak akan diterima ibadah seseorang kecuali ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai tujuan dan hikmah dengan berkeberadaan kita di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha terpuji, tidaklah menciptakan kita sia-sia, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan kita begitu saja, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluknya, ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari tidak ada jin dan manusia supaya jin dan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tauhid dijadikan sebagai hikmah dan tujuan dari penciptaan jin dan manusia, menunjukkan kedudukan tauhid dan tingginya pembahasan yang berkaitan dengan tauhid. Sehingga ini menunjukkan perkara yang sangat besar sekali. Keutamaan yang kedua, bahwasanya tauhid adalah poros dakwah para nabi dan para rasul. Artinya tidaklah diutus seorang nabi, seorang rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala utus untuk supaya dakwah mereka berpusat terhadap tauhid, supaya dakwah mereka dibina di atas tauhid. Dan ini banyak dalilnya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dalam surat An-Nahl ayat 36, panas ya. Tentang hal ini banyak dalilnya yang menjelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul dakwahnya fokus terhadap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul, yang tugas rasul tersebut أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ wajtanibut taghut, supaya umat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala katakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ. Ini siapa Pak? Oh iya, makasih. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya,
tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka kalian beribadahlah kepadaku. Jadi dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang sama, bahwasanya tidaklah seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali supaya menegakkan tauhid dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dalam surat Zukhruf ayat 45 Allah Subhanahu wa taala katakan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Kamu tanya kepada yang telah kami utus dari sebelum engkau, dari rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan yang disembah. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wadhkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Kamu sebutkan akha adin, yaitu Nabi Hud. Ketika Nabi Hud memberikan peringatan kepada kaumnya di negeri Ahqaf, di negeri Yaman, wa qad khalatin nudhur min baini yadayhi wa min khalfihi, dan sebelumnya telah berlalu pemberi peringatan, alla ta'budu illallah, mereka semuanya memberikan peringatan alla ta'budu illallah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Ahqaf ayat 21 Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya sebelum dari Nabi Hud telah berlalu rasul-rasul, yang rasul-rasul ini semuanya mereka bersepakat terhadap satu tujuan. Apa tujuannya? Alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertauhid ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah pusat ataupun poros dakwahnya para nabi dan para rasul. Sehingga yang pertama kali didengar oleh kaum yang dari kaum tersebut muncul para nabi dan para rasul, yaitu supaya kaum tersebut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mereka peringatkan kepada kaumnya bukan selain perkara tauhid, bukan, akan tetapi yang berkaitan dengan perkara-perkara tauhid. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa para nabi dan para rasul mereka berdakwah, di dakwah mereka yang pertama hanya membahas tentang tauhid saja? Karena tauhid adalah asas diterimanya amalan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila diawali oleh tauhid. Kecuali apabila seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setiap kebaikannya menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila tidak diawali dengan kalimat la ilaha illallah dan matinya seseorang tidak dengan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan
akan menjadi debu yang berterbangan, tidak akan dijadikan sebagai catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat-ayat yang saya sebutkan, lebih dari 4 ayat menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah keseluruhan para nabi, dakwah keseluruhan para rasul. Semuanya mengingatkan kaumnya supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun permasalahan mereka, apakah permasalahannya dalam kecurangan dalam ekonomi, ataukah permasalahannya dalam kelainan seksual, ataukah permasalahan mereka, apapun itu permasalahannya, maka para nabi dan para rasul mendakwai kaumnya supaya kaumnya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Lut bersama dengan kaum Sodom, maka yang diperintahkan oleh Nabi Lut kepada kaumnya, hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian bersama dengan Nabi Syuaib, ini kaum Madian ini memiliki beberapa permasalahan yang sangat akut sekali. Yang pertama, mereka beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Di antara tafsirnya adalah perampok-perampok. Yang ketiga, mereka adalah orang yang selalu mengurangi takaran dan sukatan ketika melakukan timbang. Maka dari kerusakan, 3 kerusakan yang besar ini oleh Nabi Syuaib alaihi salam ketika mendakwai kaumnya Madian, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Menunjukkan tauhid adalah awal perbaikan dari satu kaum ataupun satu individu. Sehingga ketika seseorang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, dia yakin bahwasanya Allah yang ia beribadah kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, akan mematikannya dan mengembalikannya untuk bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dia lakukan, maka secara otomatis seseorang dengan tauhid yang ada di dalam hatinya menjadikan dia itu akan memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Kemudian dalam keutamaan yang ketiga, serupa dengan keutamaan yang pertama, rada mirip, bahwasanya keutamaan tauhid adalah kewajiban yang pertama atas seseorang. Jadi kewajiban seseorang yang pertama adalah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengannya ketika seorang memulai dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berdakwahnya kepada dakwah tauhid menunjukkan bahwasanya ia telah memperhatikan hal yang pertama dan wajib yang pertama untuk seseorang mukallaf, seseorang yang dia dibebani untuk menerima dakwah ini, menerima agama Islam ini, yaitu yang pertama haruslah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sebutkan, ketika beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menerima dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau dijadikan nabi dan dijadikan rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah kalimat la ilaha illallah sehingga kalian akan selamat, sehingga kalian akan beruntung. Dalam riwayat lain tafuzu, kalian akan mendapatkan kemenangan. Dalam riwayat lain tasudu, kalian akan mendapatkan kejayaan.
Sehingga kekuasaannya bukan hanya di kota Mekah, menyeluruh di seantero muka bumi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka memiliki kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anni Rasulullah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerangi manusia sampai mereka memiliki kesaksian kalimat la ilaha illallah. Apabila sudah memiliki kesaksian kalimat la ilaha illallah, di hadis ini disebutkan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Darah mereka, harta mereka akan terjaga. Tidak bisa harta mereka menjadi harta rampasan perang. Tidak bisa mereka menjadi tawanan. Karena apa? Karena mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diri mereka, nyawanya terlindungi dan harta-harta mereka terlindungi illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Diambil zakat secara terpaksa ataupun nyawa seseorang dibunuh walaupun masuk Islam ketika ditegakkan kisos misalnya. Adapun selainnya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tidak boleh. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun apa yang ada di hati mereka, apakah mengucapkannya dalam keadaan ingin mencari keselamatan ataupun kemunafikan ataupun hanya dusta belaka, maka itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan hati. Adapun yang berkaitan dengan lahiriah, ketika seseorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau bagaimanapun keadaannya, maka kita katakan bahwasanya orang tersebut telah masuk Islam. Sehingga ketika Usama ibn Zaid dalam satu peperangan, beliau bertemu dengan, ketika dalam satu peperangan kemudian berhadapan dengan seseorang, begitu duel antara orang tersebut dengan Usama ibn Zaid, maka orang ini terdesak dengan sangat kepayahan sekali. Maka ketika Usama ibn Zaid akan menghabisinya dengan sekali tebas, maka orang ini mengucapkan apa? La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kata Usama apa? Ini orang mau cari selamat saja. Pengen selamat dari pedang saya. Maka ditebaslah orang tersebut, sehingga orang ini walaupun telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terbujur kaku, terkapar oleh pedangnya Usama ibn Zaid. Karena Rasulullah tidak ikut dalam peperangan tersebut, maka hal ini sampai kepada Rasulullah, menjadi perbincangan dari pasukan para sahabat. Maka ketika Usamah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung menegur Usamah. Ya Usamah, ma fa'alta bi kalimati la ilaha illallah. Wahai Usamah, apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah yang telah diucapkan oleh orang tersebut? Maka Usamah memberikan hujjahnya. Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Orang tadi ketika mengucapkan hanya pengen selamat sesaat dari tebasan saya. Maka Rasulullah marah sekali dengan jawabannya Usamah. Padahal Usamah ini orang yang sudah dianggap sebagai cucu oleh Rasulullah. Karena bapaknya Zaid ibn Harithah dulu dianggap sebagai anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman jahiliyah, Zaid ini disebutnya dengan Zaid bin Muhammad karena saking dekatnya dengan Rasulullah dan udah dianggap sebagai anak. Sehingga ketika Zaid ini punya anak Usamah, Rasulullah sangat sayang sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat terkadang Rasulullah menggendong Usamah dan di tangan satunya menggendong Hasan ataupun Husain, menunjukkan Rasulullah
sangat cinta sekali kepada Usama. Akan tetapi ketika Usama melakukan hal tersebut, Rasulullah tidak berbasa-basi dengan kebenaran, dengan perkara tauhid. Rasulullah langsung tegur Usama dengan perkataannya apa? Asyaqaqta sadrah, apakah engkau ini telah membelah dadanya sehingga mengetahui apa maksud dan tujuan dari orang tersebut ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terdiam Usama. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Diulangi, terus ditegur oleh Rasulullah. Sehingga Usama ibn Zaid mengatakan, seandainya saya belum memeluk Islam, sehingga dengan Islam yang saya lakukan akan menghapus semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Usama, termasuk ketika menebas seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga di akhir hayatnya Usama ibn Zaid ini ketika terjadi fitnah peperangan antar sahabat, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah, yang mereka semuanya dipimpin dan di dalamnya ada pembesar-pembesar sahabat, dan kemudian dua pasukan ini adalah dua-duanya orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Usama ibn Zaid tidak ikut dalam dua peperangan tersebut. Di telinga beliau ingat bentakan-bentakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama ibn Zaid. Kemudian dalam satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika mengutus sahabat yang mulia Muadz ibn Jabal sebagai seorang dai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka satati qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau ketika datang ke negeri Yaman ini akan berhadapan dengan orang-orang ahli kitab. Fa idza ji'tahum, apabila engkau sampai kepada mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Serulah mereka supaya mereka memiliki kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Sehingga menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia. Sehingga dai, ustadz haruslah memperhatikan perkara tersebut, membahas tentang perkara tauhid, sehingga ketika manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengannya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia masuk ke dalam agama yang mulia ini. Agama maka akan terbangun dan akan berdiri di atas pondasi yang kokoh, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia akan mudah menjalankan perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab keamanan dan rasa aman yang akan didapat oleh seseorang ketika di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya rasa aman, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna, baik itu hidayah di dunia ataupun hidayah di akhirat. Karena hidayah itu ada hidayah umum yang seluruh manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya mereka melakukan yang bermanfaat untuk dirinya. Hewan ketika makan yang bermanfaat untuk dirinya, maka itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ular kobra begitu keluar dari telurnya langsung dia bersiap-siap untuk mematok. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gajah ketika makannya rumput, maka itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah katakan yang berkaitan dengan lebah, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka, yang apa yang mereka makan itu semua petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hidayatul bayan, penjelasan-penjelasan, dan hidayah pengamalan terhadap penjelasan, hidayah hati yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang keempat, ketika kita dimasukkan ke dalam surga, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mendapatkan rasa aman dan hidayah tersebut baik di dunia maupun di akhirat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka pun akan memiliki hidayah yang sempurna. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang mereka mendapatkan keamanan dan memiliki hidayah yang sempurna adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendapatkan tentang hal ini, tentang ayat ini, maka mereka merasa berat. Karena mereka mengatakan, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi? Karena kezaliman itu ada macam-macam. Yang pertama, menzalimi orang lain. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri adalah dengan seseorang melanggar perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Maka kata para sahabat, siapa sih di antara kita yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah sehingga dengannya dia menzalimi diri sendiri? Maka berat syarat ayat ini, maka mereka keluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzak, bukan itu maksud dari ayat ini. Bukan menzalimi diri sendiri secara menyeluruh, artinya semua tidak dilakukan yang berkaitan dengan kemaksiatan, tidak ada yang mampu melakukannya. Ama qara'tum qaul al-'abd salih, apakah kalian tidak mendengar atau tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Arti dari ayat ini menjelaskan kezaliman yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 82. Dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan keimanan, maka mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Kezaliman di sini adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua kezaliman. Bukan ketika seorang tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun maka dia mendapatkan keimanan, keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna, tidak. Akan tapi ketika dia berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berusaha untuk tidak mencampuri keimanan dia dengan kezaliman. Karena kezaliman ini adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia telah menzalimi diri sendiri.
karena tidak bersyukur kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan karunia kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu dalam hidup ini, mengatur semua hidup kita, akan tetapi ketika bersyukur bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kezaliman. Kita gambarkan ketika salah seorang di antara kita memiliki pekerja, di rumahnya pengen direnov. Dia pesen seorang ahli untuk memperbaiki bagian dari rumahnya. Kata pekerjanya, ya saya mau melakukannya tapi bayar dulu saya berapa. Ya udah deal. Kerjaannya diborong. Kerjaannya bisa dalam 6 hari 7 hari diborong semuanya 15 juta misalnya. Deal, dia bayar di muka. Besoknya hari yang dijanjikan yang seharusnya pegawai ini datang, orang yang untuk merenov, dia malah melakukan kerjanya di rumah orang lain, baik di rumah tetangga kita atau tetangga kita yang lain, padahal kita yang bayar. Kita akan pasti mengatakan ini orang zalim, ini orang hitung-hitungannya bagaimana. Saya yang bayar, seharusnya rumah saya yang diberesi, malah rumah orang lain. Maka begitu juga dengan kita, ketika mendapatkan karunia dari Allah, seharusnya bersyukur kepada Allah. Akan tapi sebagian orang ketika bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada laut dengan melakukan penyembelihan untuk laut, maka ini tidak bersyukur kepada Allah dan memalingkan syukur tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kezaliman. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca kitab saja. Kita akan lanjutkan terus sampai kita akan bahas juga tentang apa itu tauhid, apa maknanya dan apa buah dari tauhid. Kita akan bahas dulu keutamaan tauhid. Semoga bermanfaat. Sulit ya kalau mau ada tanya jawab. Harusnya ada nomor kontak yang ibu-ibu ini, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa nanti dipikirkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.